Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-Qalam, dan kita masuk pada ayat yang ke-7 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Sungguh Rabbmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Maka janganlah engkau patuh kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak kepada mereka, dan mereka pun mau bersikap lunak kepadamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi saat Nabi SAW berusaha untuk dihalang-halangi dakwahnya dengan berbagai macam upaya orang-orang kafir Quraisy, dari mulai ancaman intimidasi sampai upaya untuk melakukan pembunuhan, baik kepada Rasul ataupun kepada para sahabatnya, dengan cara siksaan yang di luar daripada nalar manusia, sampai banyak para sahabat menjadi korban bahkan meninggal dunia, seperti keluarga Ammar ibn Yasir, keluarga yang mati syahid pertama dalam Islam. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain yang disiksa habis-habisan, seperti Khabbab ibn Arad yang setiap hari ditusuk oleh besi panas. Bahkan yang sangat terkenal kisah penyiksaan adalah terjadi kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu dan banyak para sahabat yang lainnya. Tetapi keteguhan Rasul dan para sahabatnya perlu diacungkan jempol. Mereka tetap teguh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka harus mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun putus asa. Mulailah mereka pun tanazul, melembut, dan membuka ruang dialog dengan Nabi SAW. Tetapi di balik itu intinya menghalang-halangi dakwah Nabi SAW. Maka diutuslah orang-orang yang dianggap tokoh oleh mereka, seperti Al-Walid ibn Mughirah, Umayyah ibn Khalaf, dan para pembesar lainnya mendatangi Nabi SAW. Karena dengan cara kekerasan tidak bisa dihentikan, mulailah mereka melembut dan membuka ruang dialog. Di antara ruang dialognya adalah mereka mengatakan kepada Nabi SAW dan menawarkan sesuatu. Mudah-mudahan dengan tawaran besar dari urusan dunia ini melunakkan dakwah Nabi.
Pertama, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wa in kunta turidu malan jama'na min amwalina." Kalau latar belakang dakwahmu itu hanya ingin menjadi orang kaya, baik kami kumpulkan kekayaan kami dan kami jadikan engkau yang paling kaya di antara kami, tapi hentikan dakwahmu. Kemudian mereka mengatakan lagi, wa in kunta turidu malikan malaknaka iya. Kalau engkau ingin menjadi penguasa, ingin menjadi raja di antara raja-raja kami, kami jadikan engkau penguasa kami. Kemudian mereka mengatakan lagi, wa in kunta turidu nisaan jawazna bi ajmali fatati Quraisyin. Tapi kalau engkau ingin seorang wanita yang hendak kau nikahi, maka kami akan carikan wanita tercantik dari wanita-wanita Quraisy, silahkan kau menikah dengan dia. Wa in kunta maridan allajnak. Tapi kalau engkau memang sakit, terkena guna-guna, terkena sihir, kami akan mencarikan dukunnya. Tapi Nabi SAW dengan tawaran-tawaran dunia itu hanya terdiam dan tidak mau menerimanya. Ketika mereka putus asa karena semua tawaran itu ditolak oleh Nabi SAW, mulai dengan dialog yang lainnya dan mengatakan, "Ya Muhammad, sudah begini saja. Bagaimana kalau seandainya kita tukar agama, tukar keyakinan? Kami akan menyembah Tuhanmu 1 tahun, tapi tahun depan engkau menyembah Tuhan kami. Bagaimana menurutmu? Ini kan adil. Kami menyembah Tuhanmu 1 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Setelah itu kau sembah Tuhan kami 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Kita impas." Tapi Nabi SAW juga terdiam dan parkan di sini, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili." Sesungguhnya Rabbmu, Dia yang paling tahu mengetahui siapa yang sesat di antara jalannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mereka orang-orang sesat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia juga paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Artinya engkau wahai Muhammad yang di atas petunjuk, jangan turuti mereka. Engkau dan para sahabatmu di atas petunjuk. Makanya Allah mengatakan, fala tuti'il mukadzibin. Jangan kau patuh kepada orang-orang yang mendustakan itu. Artinya jangan kau turuti keinginan mereka yang mengatakan kami akan sembah Tuhanmu 1 tahun, kemudian engkau menyembah Tuhan mereka 1 tahun. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan patuhi orang-orang yang berdusta itu. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Karena mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, mau menerima keinginan mereka, lalu mereka pun bersikap lunak kepadamu. Artinya mereka senang dengan kekufuran. Karena walaupun orang-orang kafir Quraisy ini menyembah Allah Subhanahu wa taala 1 tahun, kemudian Nabi SAW menyembah Tuhan mereka walaupun 1 menit, maka itu sudah membatalkan Islam dengan sendirinya. Karena bagaimanapun kesyirikan itu, walaupun hanya dilakukan 1 detik sekalipun, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berlaku syirik wahai Muhammad, hancur lebur amalanmu. Tidak pantas engkau menyandang seorang nabi. Apa gunanya menyandang seorang nabi kalau melakukan persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala? Walaupun 1 detik sekalipun, itu sudah menggugurkan semua amalannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk membalas mereka. Katakan ya Muhammad, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud.
Hai orang-orang kafir, aku tidak mungkin menyembah Tuhan yang kalian sembah sebagaimana kalian tidak mungkin menyembah Tuhan yang aku sembah. Di ujung ayat Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Sudah keyakinan kalian konsumsi sendiri dan keyakinan kami juga akan kami yakini seperti ini. Itulah di antara asbab nuzul dari ayat ini. Baik, kita akan rinci keterangan daripada ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Rabbmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang berpetunjuk jalannya. Di sini ada dua kalimat. Pertama kalimat bimang dhalla, dan yang kedua kalimat bil muhtadin. Dua kalimat ini berseberangan, satu ke timur, satu ke barat. Pertama kesesatan dan yang kedua hidayah. Dua kalimat itu selamanya tidak mungkin bersatu. Orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala mustahil dapat hidayah. Dan orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mustahil disesatkannya. Makanya dalam muqaddimah khutbatul hajah antum sering mendengar wa man yudlil fala hadiyalah wa man yahdi fala mudhillalah. Siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk, siapa yang diberikan petunjuk tidak mungkin dia tersesat. Karena petunjuk itu kenikmatan yang paling besar, sementara kesesatan itu musibah petaka yang paling besar. Itulah yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kullu ni'amillahi allati an'amta 'alaika ma duna ni'matil hidayah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, setiap nikmat apapun yang Allah berikan kepada Anda, rumah, tanah, kendaraan, pasangan, anak, hidup senang, dunia dan seisinya, sebutkan kenikmatan dunia. Asabta ma duna musibatid dhalalah. Setiap musibah yang engkau rasakan di dunia ini, sebutkan apa? Kemiskinan, sakit parah sehingga terbaring dan tidak bisa sadar, bahkan mungkin kematian yang sadis, sebutkan musibahnya, maka itu tidak lebih besar daripada musibah kesesatan. Karena rasa sakit di dunia ini akan berhenti dengan kematian. Tetapi kesesatan ini akan menyiksa dunia dia dan akhirat dia. Tiga alam dia akan tersiksa. Di dunia dia tersiksa, alam barzah dia tersiksa, kelak setelah kiamat dibangkitkan pun dia tersiksa, sampai akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa Nabi SAW sampai selalu berdoa dalam setiap salatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu selalu membaca di akhir salatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan dunia yang indah, akhirat dan indah, dan diselamatkan dari azab neraka, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih lanjut bicara tentang nikmat hidayah dan musibah besar kesesatan. Kita tahu bahwa hidayah ini berbagai macam bentuknya di dunia. Pertama ada yang disebut dengan al-hidayatul 'amah. Yang kedua ada yang disebut dengan hidayatud dilalati wal bayan. Yang ketiga hidayatut taufiq wal ma'unah. Dan yang terakhir ilal jannati
wan nar yaumal qiyamah. Jadi secara ringkas hidayah itu ada 4 macam. Pertama, hidayah umum, mencakup semua makhluk yang Allah ciptakan di alam bumi ini, mencakup manusianya, mencakup jinnya, mencakup binatangnya, semua diberikan hidayah. Hidayah seperti apa? Hidayah umum, di mana manusia dengan pengetahuannya dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari makan sendiri, minum, pekerjaan, dan begitu seterusnya. Begitu juga binatang diberikan insting untuk mencari rizkinya. Dari mana binatang mengetahui tempat di situ ada makanan yang bisa dimakan, bahkan dibawa pulang dan diberi makan anak-anaknya, seperti burung yang terbang? Kok tahu di situ ada makanannya? Siapa yang memberikan petunjuk? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hidayah umum namanya. Kemudian yang kedua, lebih khusus daripada umum, yang disebut dengan hidayatul dilala wal bayan. Hidayah yang kedua ini semua manusia bisa melakukannya. Ketika dia memberikan nasihat kepada saudaranya dengan menjelaskan ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini maksiat, ini taat. Kemudian disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah, dari fitrah, dari akal. Semua orang bisa memberikan hidayah yang disebut dengan hidayatul dilalah ini. Tetapi yang ketiga ini, hidayatul taufik, tidak bisa diberikan oleh manusia. Karena hidayah yang ketiga ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul taufik, kesadaran manusia yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya bakhil jadi ahli sedekah, yang tadinya suka marah-marah jadi lembut, yang tadinya jarang beribadah jadi rajin, yang tadinya tidak pernah duduk di majelis ilmu jadi sering duduk di majelis ilmu. Lah kenapa orang jahat bisa jadi baik? Kebaikan orang jahat yang berubah kemudian hijrah, itu semua gerakan-gerakan hidayatul taufik. Allah yang menyadarkan dia. Karena betapa banyak orang-orang yang diberikan ceramah. Contoh saja di hari Jumat, setiap khatib setiap Jumat itu mesti membacakan rukun Jumat. Apa di antara rukun Jumat? Menyuruh kita untuk meningkatkan takwa. Selalu setiap Jumat, dimanapun antum berada, di masjid manapun, kalau sudah khatib naik mimbar, selalunya di permulaan khutbah itu membacakan rukun khutbah, mengingatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sekian banyak yang sholat Jumat kemudian keluar, berapa banyak orang yang berubah? Berapa banyak yang meningkat ketakwaannya? Bahkan boleh jadi satu masjid tidak meningkat ketakwaannya. Itulah yang dikatakan para ulama, gagalnya sholat Jumat itu ketika keluar dari masjid setelah Jumat tidak menambah ketakwaannya. Yang sholat seminggu sekali, ya seminggu sekali Jumat saja. 5 waktu pun dia tidak pernah sholat. Apalagi membaca Quran, apalagi berzikir. Yang maksiat ya tetap maksiat, yang berzina, yang berjudi, yang mabuk, yang menggibah, yang berdusta, yang zalim, dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan apa? Hidayatul taufik ini bukan di tangan khatib. Bahkan sekelas afdalul khatib Nabi SAW saja, dengan kecakapan bicaranya yang Allah berikan jawami'ul kalim, kalimat singkat, syarat dan padat makna, tidak bisa memberikan hidayah pamannya Abu Talib. Bahkan sampai menjelang ajalnya, Nabi SAW ingin memberikan kesadaran kepada pamannya Abu Talib dan mengatakan, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatun uhajubika indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kujamin aku akan berhujah di hadapan Allah, engkau akan selamat. Tapi sampai akhir kematiannya, Abu Talib tidak pernah mengucapkan kalimat itu, sehingga sepakat ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib mati di atas kekafirannya. Padahal selama hidupnya
dalam hati meyakini bahwa tidak ada agama yang lebih berpetunjuk daripada agama Rasulullah. Sepanjang hayatnya dia mengorbankan harta, jiwa, waktu untuk perjuangan Islam. Tapi di akhir hayatnya tidak ada hidayah taufik yang membukakan dadanya. Mati di atas kekafiran. Makanya mintalah hidayah taufik. Kemudian yang terakhir, al-hidayatu ilal jannati wan nari yaumal qiyamah. Hidayah menuju surga atau menuju neraka. Na'udzubillah kalau sampai masuk neraka. Tapi hidayah masuk ke dalam surga itu ditentukan dengan hidayah taufik yang Allah berikan di dunia. Itulah yang kemudian menjadikan jalan seseorang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 hidayah yang disebutkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hidayah dan kita bisa istiqamah di atas hidayah? Karena hidayah ini penting, ikhwan. Berapa banyak orang-orang yang sudah hijrah mengenal sunnah, akhirnya berbalik dan memusuhi sunnah. Berapa banyak orang-orang yang sudah hijrah mengerti manhaj salaf, belakangan berbalik dan memusuhi manhaj yang mulia ini. Berapa banyak orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran berbalik malah menginjak-injak Al-Quran, mencintai sunnah berbalik malah membenci sunnah Nabi SAW. Dan itu tidak perlu saya kisahkan bagaimana para ulama sekelas Imran ibn Khitan, seorang muhaddits dunia saja bisa tersesat. Kenapa demikian? Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW wajar ketika melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu an membawa lembaran Taurat, Rasul takut. Karena kita tahu bahwa hati manusia itu yang megang bukan kita, yang megang Allah. Allah bisa saja menyesatkan kapan saja. Makanya Rasul menasihati Umar ibn Khattab untuk membuang tuh lembaran-lembaran Taurat dan mengatakan, amutahawwikun anta ya ibnal Khattab. Hei Umar, apakah kau sudah bingung? Di depanmu ada Al-Quran yang terangnya luar biasa, malamnya seperti siangnya. Kalau sampai tersesat engkau akan binasa. Kurang apa Al-Quran? Kenapa kau megang Taurat? Buang tuh Taurat. Kalau Nabi SAW sampai mengkhawatirkan Umar bin Khattab radhiyallahu an berbolak-balik hatinya, berpindah agama dari Muslim menjadi Yahudi, apalagi kita yang terkadang sok-sokan Al-Quran saja belum mendalam, sunnah saja belum banyak dipelajari, mulai berbicara soal perbandingan agama, mulai membaca kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat hanya untuk sebagai perbandingan agama. Ya, kalau sudah kuat ilmu pengetahuan tentang Quran dan sunnah, mungkin tidak akan terpengaruh. Atau boleh jadi mungkin apa yang dibaca itu bisa dijadikan hujah untuk membalikkan kesesatan mereka. Tapi yang dangkal agamanya, ketika kemudian membaca kitab-kitab mereka, sedikit banyak syubhat akan masuk dan meragukan agamanya sendiri. Sehingga muncullah pemahaman-pemahaman liberal yang mengatakan semua agama sama, semua agama itu akan masuk ke dalam sorga. Kita katakan tidak sama. Islam itu agama tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang mengatasnamakan liberal, mereka mengatakan semua agama sama. Tidak sama. Yahudi menyembah Uzair, kemudian Nasara juga menyembah Isa bin Maryam. Sementara Islam itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kesamaannya? Tidak akan ada sama. Itu karena tersesat mereka mulai memperbandingkan agama dengan membaca semua kitab langit. Mereka tidak sadar bahwa selain daripada Al-Quran, baik Taurat dan Injil sudah dikotori oleh tangan-tangan kotor, perubahan dan revisi. Dan itu sudah jelas Quran mengatakannya, bahwa kitab-kitab itu sudah berubah, tidak bisa lagi dijadikan rujukan, dijadikan solusi. Kitab yang sudah bercampur anduk tangan manusia dengan kalam Allah, itu selamanya sampai kiamat tidak bisa dijadikan solusi. Hanya Quranlah yang otentik,
yang penjagaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diturunkan sampai hari ini, bahkan sampai terangkatnya Al-Quran di akhir zaman dalam satu malam, Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaga Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Jadi Quran itu jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah untuk mendapatkan hidayah, tentu yang dimaksud hidayah di sini taufik. Karena keselamatan kita ini ditentukan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Pertama, su'alullahi al-hidayah. Mintalah setiap hari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh memintanya. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan 17 kali dalam sehari. Dalam setiap salat kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim ini betul-betul khusyuk, direnungkan, betul-betul meminta kepada Allah jalan yang lurus, maka apa yang dikatakan Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena tidak mungkin orang bisa menjauhi kekejian dan kemungkaran kecuali dapat hidayah. Kalau saat kita membaca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, betul-betul kita meminta, kemudian Allah berikan hidayah dalam salat, saya yakin setelah salat pasti dia akan baik, akan meninggalkan perbuatan kekejian dan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'zim nususil kitabi was sunnah. Berusaha mengagungkan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari dua pusaka Nabi ini. Kalau kita mempelajari dengan baik Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada jaminan kita tidak mungkin sesat selamanya. Dan itu Rasul yang mengatakannya. Taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, kata Nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalau kalian memegang erat dua pusaka ini, selamanya kalian tidak mungkin tersesat. Apa kata Rasul? Falan tadillu abada. Selamanya kalian tidak tersesat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dari sorga, menurunkan Hawa dari sorga, menurunkan iblis dari sorga ke dunia, Allah Subhanahu wa taala katakan, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah katakan, qul nahbitu minha jami'a, keluar kalian dari sorga semuanya. Maksudnya Adam, Hawa dan iblis ke bumi sekalian. Kalau setelah kalian semua ada di bumi, kami akan turunkan petunjukku kepada kalian. Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah, mereka tidak akan merasa takut, mereka tidak akan merasa sedih. Dalam ayat yang lain, mereka tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Ahli tafsir mengatakan, apa yang dimaksud petunjuk dalam ayat ini, yang kalau kita mengikutinya tidak mungkin takut dan tidak mungkin sedih, tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud petunjuk di sini adalah kitab-kitab langit dan rasul-rasul yang diutus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat di zamannya dan mengutus Rasul di zamannya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka siapapun yang mengikuti Musa dan Taurat yang di tangannya tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Zabur, dan Nabi yang memegangnya Daud alaihi salam. Maka siapapun yang mengikuti Zabur dan Daud di zamannya, maka dia tidak mungkin celaka dan binasa.
Kemudian setelahnya Allah turunkan Injil kepada Isa bin Maryam. Maka siapapun yang mengikuti Injil di zaman itu dan mengikuti Isa bin Maryam di zaman itu, maka mereka tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Ingat, di zamannya, maksudnya di zaman hidupnya Nabi Musa, kalau mengikuti Musa dia tidak akan celaka dan binasa. Kemudian berganti kepada era Daud, kemudian berganti kepada era Isa, dan sekarang eranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Maka siapapun yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sunnahnya, kemudian juga Al-Qur'an Al-Karim yang diturunkan sebagai mukjizat kitabnya, maka tidak mungkin celaka dan binasa. Itulah tadi yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka, kalian tidak mungkin tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang dengan keduanya. Al-Quran maksudnya kitab Allah yang Allah turunkan, dan sunnah maksudnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab hidayah yang kedua. Kemudian yang ketiga, tilawatil Qur'anil Karim wa tadabburuhu wal amalu bihi. Berusaha jangan terpisah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kemudian juga berusaha tadabbur, seperti hari ini, malam ini kita tadabbur Quran dengan mempelajari tafsirnya. Kemudian berusaha untuk mengamalkan semampu kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di permulaan surah Al-Baqarah. Allah mengatakan apa? Hudan lil muttaqin. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, itulah Alkitab, maksudnya Al-Qur'anul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan Al-Quran? Allah mengatakan hudan lil muttaqin, dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan ayat yang lain? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa hudal linnasi syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, dan Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang satu mengatakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang satu mengatakan petunjuk bagi manusia. Maka kita katakan bahwa secara umum Al-Quran itu petunjuk kepada semua manusia, karena satu-satunya Nabi yang diutus kepada seluruh manusia hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diutus kepada kaumnya saja. Makanya tidak disyariatkan jihad menyerang, hanya jihad pertahanan saja. Yang disyariatkan jihad pertahanan dan menyerang itu hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, di mana seluruh manusia itu harusnya mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang dibawanya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, maka seluruh manusia harus mengikuti Al-Qur'an yang dibawanya dan sunnah yang dicontohkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, secara umum Al-Quran itu bagi seluruh manusia. Tetapi apakah hari ini seluruh manusia mendapatkan manfaat dengan Quran? Tidak. Yang mendapatkan manfaat Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa. Meskipun manusia itu ada yang kafir, ada yang muslim, tapi betapa banyak orang, jangan cerita orang kafir justru tidak mungkin bicara soal Quran. Tapi orang-orang Islam yang mereka mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan mengatakan bahwa Al-Quranlah kitab suci mereka. Berapa banyak orang-orang yang Islam yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Coba, jangan lagi mendapatkan petunjuk, membaca pun tidak, jangan lagi memegangnya,
Terkadang di rumah seorang muslim saja tidak punya Quran. Coba bayangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala khususkan bahwa Quran itu hanya dapat manfaat atau dipetik manfaatnya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Karena belum tentu muslim dia takwa. Yang bisa mengambil manfaat Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itulah yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, qiraatu siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk mempelajari sirah, mempelajari sejarah. Mempelajari sejarah itu bukan perkara remeh. Itu perkara penting. Karena Hasan Al-Basri rahimahullahu taala atau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan bahwa mempelajari sejarah, sejarah itu jundun min junudillah, tentara dari tentara Allah. Jadi sejarah itu tentara daripada tentara Allah. Makanya kita lihat dalam Al-Quran itu sepertiga Quran itu bicara sejarah. Ya memang sepertiganya bicara tauhid, sepertiganya bicara hukum ibadah dari salat sampai kepada haji, tapi sepertiganya bicara tentang sejarah umat-umat terdahulu. Kenapa kemudian metode Al-Quran seperti itu? Allah Subhanahu wa taala jawab, linusabbitu bihi fuadak. Dengan diceritakan sejarah-sejarah itu dalam Quran supaya memantapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak goyah hatinya, supaya tetap hatinya. Seolah-olah Allah ingin katakan, "Hei Muhammad, kalau engkau memang menderita, boleh jadi mungkin anak-anakmu meninggal dunia sebelum engkau meninggal dunia kecuali Fatimah. Nabi-nabi sebelumnya juga mereka mengalami hal yang sama. Bahkan Ibrahim alaihi salatu wasallam disuruh untuk menyembelih putranya. Kalau memang engkau mungkin diberikan penyakit sehingga tidak sabar dengan penyakit itu, Nabi sebelumnya pernah dicoba oleh Allah dengan penyakit. Lihat Nabi Ayub alaihi salatu wasallam, 17 tahun ditimpa penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada umatnya. Kalau engkau memang diejek, dikatakan gila, dikatakan penyihir, dikatakan tidak waras dalam dakwahmu, semua para nabi juga dikatakan seperti itu. Maka seolah-olah sejarah itu memantapkan hati Rasul. Makanya Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti sabarnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dikisahkan itu Rasul tidak sedih. Lah bagi kita juga sama. Kalau seandainya kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, coba sebutkan musibah apa yang tidak pernah dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan musibah kita. Semua pernah dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir yatim. Kalau ada orang yatim, Nabi pun terlahir yatim, bahkan sebesar-besarnya anak yatim karena yatimnya saat dia di perut. Kemudian berojol, dipindah dari ibu susu ke ibu susu yang lainnya. Sampai kemudian ke tangan kakeknya di usia 6 tahun. Lagi dapat kasih sayang sebagai pengganti ayahnya, 2 tahun kakeknya meninggal dunia. Kemudian usia 8 tahun mengikuti pamannya. Pamannya bukan orang kaya, anaknya banyak, miskin, sehingga Nabi SAW harus terpaksa kemudian menjadi penggembala kambing dengan upah yang sangat sedikit, tertempa dengan kefakiran dan kemiskinan. Sampai akhirnya Allah anugerahkan dia menikah dengan Khadijah, memiliki banyak anak. Mulai musibah datang bertubi-tubi. Anak yang paling besar laki-laki Qasim meninggal di waktu bayi. Dikarunia anak lagi Abdullah, saat diutus menjadi Nabi dan Rasul meninggal juga di waktu bayi. Kemudian di masa tuanya Allah berikan anak Ibrahim dari putra Maria Kibtiyah, meninggal juga di waktu bayi. Bahkan kemudian Zainab meninggal sebelum Nabi meninggal. Kemudian Ummu Kulthum meninggal sebelum Nabi meninggal. Ruqayyah meninggal sebelum Nabi meninggal. Kecuali Fatimah meninggal setelah Nabi SAW meninggal. Semua anak-anaknya meninggal, istrinya meninggal, pamannya meninggal.
Belum lagi ketika kemudian berdakwah, macam-macam ujian yang Allah berikan dari orang-orang Quraisy, dari ejekan, celaan, tuduhan, fitnahan, bulian, sampai kemudian upaya pembunuhan dan pengusiran, berakhir dengan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah tidak tenang, lawannya berbeda. Orang-orang licik Yahudi berusaha meracuni Rasulullah, menyihir Nabi SAW dengan upaya pembunuhan, sampai kepada akhir hayatnya Rasul tidak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Nabi mengatakan, inna asyaddal bala al-anbiya. Sesungguhnya yang paling keras ujian Allah itu adalah para nabi. Jadi kalau seandainya kita susah, Nabi pernah susah. Kalau anak kita meninggal, Nabi juga anaknya meninggal. Kalau kita difitnah, dibuli, digibah, Nabi juga lebih parah. Kalau kita susah ekonomi, Rasul pernah susah ekonomi. Kalau kita tidak makan sehari 2 hari, Rasul 3 bulan berturut-turut hanya makan kurma kering dan air putih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semenjak Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, perut Rasul tidak pernah kenyang sampai meninggal dunia. Itu Nabi SAW. Makanya kalau seandainya kita melihat sejarah Nabi SAW, musibah itu dianggap ringan. Tapi karena kita tidak pernah belajar sirah, berakhir dengan mengeluh, putus asa, akhirnya apa? Bunuh diri di Barelang sana. Sampai ditulisi jangan bunuh diri di sini. Tapi masih juga ada yang bunuh diri di sana. Ada juga yang bunuh diri gagal, nggak jadi mati. Jadi ini menunjukkan bahwa mempelajari sirah Nabi SAW merangsang untuk mengejar hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin tenang. Kemudian yang kelima, mujalasatus salihin wal muslihin wal akhyar min ibadillah. Kalau ingin dapat hidayah, berkawanlah dengan orang-orang saleh, orang-orang yang suka membuat orang baik, para pendakwah, para ustadz, para penceramah, orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bukan ustadz tapi ahli ibadah. Mungkin dia bukan ustadz tapi akhlaknya bagus. Mungkin dia bukan ulama tapi punya kepribadian yang layak dicontoh, bijaksana, amanah, sopan dan begitu seterusnya. Bergaulah dengan mereka. Karena orang Arab mengatakan as-sahibus sahib. Kawan itu bisa menyeret. Kalau kawan yang baik menyeret kepada yang baik, kalau kawan yang buruk menyeret kepada yang buruk. Wajar Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu digantungkan dengan agama kawannya. Sampai ulama mengatakan, kalau Anda berkawan 40 hari dengan orang jahat, dipastikan Anda jadi jahat. Kalau Anda berkawan 40 hari dengan orang baik, dipastikan Anda baik. Maka carilah teman yang baik, mulai dari teman hidup, sampai bertetangga, sampai berkawan, sampai teman masjid, teman majelis ilmu, teman-teman di yayasan, teman-teman di masyarakat. Semuanya harus ada pilihan. Bukan berarti kemudian Islam membatasi berkawan, tidak. Silahkan berkawan sebanyak-banyaknya, li ta'arafu, agar kalian saling mengenal. Tapi menjadikan teman dekat ini hati-hati. Jangan sampai salah pilih kawan. Karena betapa banyak salah pilih kawan. Contohnya Abu Talib, kenapa mati kafir? Penyebabnya salah pilih kawan. Ketika Nabi SAW berusaha mengatakan, katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, kawannya Abu Jahal di sampingnya dan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, aku ini kawanmu. Apakah engkau benci dengan agama moyangmu Abdul Muttalib? Jangan ucapkan kalimat itu. Akhirnya Abu Talib hanya bisa melirik sekali-kali ke muka Rasul, sekali-kali ke muka Abu Jahal si Fir'aun itu, dan sampai ruhnya keluar, tidak mengucapkan sepatah kata pun dari kalimat tauhid, resmi Abu Talib mati kafir. Itulah gara-gara kawan. Gara-gara kawan bisa menjauhkan dari agama, dan celakanya bisa berpindah agama. Dulu saya punya tetangga di Batam Center itu. Dia seorang wanita, dulunya seorang wanita muslimah, menikah dengan seorang laki-laki Nasrani. Setelah punya anak, pindah agama. Kemudian sering ke gereja. Qadarullah suaminya selingkuh dengan seorang muslimah. Akhirnya bercerai dengan istrinya.
selingkuhannya karena seorang muslimah, syaratnya si laki-lakinya harus masuk Islam. Akhirnya masuk Islam, kemudian ke masjid. Lah istri pertamanya yang dulunya muslimah kemudian menjadi Nasrani, sudah tidak mau lagi masuk ke dalam Islam. Kemudian yang suaminya yang sudah mu'allaf ini juga tidak mau masuk Nasrani. Begitulah cerita Batam. Aneh. Istri pertamanya tadinya muslimah jadi Nasrani. Tiba-tiba suaminya cerai, kawin dengan seorang muslimah, jadi muslim pula. Tiba-tiba istri yang tadinya muslimah jadi Nasrani mengatakan, selama ini aku tidak pernah punya ketenangan ketika menjadi muslimah. Setelah sering ke gereja tenang, iyalah selama jadi muslimah tidak pernah ke masjid. Setelah jadi Nasrani rajin pulang ke gereja. Gimana enggak tenang? Coba kalau seandainya dia selama muslimah itu rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim, berusaha untuk belajar agama Islam, saya kira tidak akan redha orang itu berpindah agama, ikhwan. Ma'asyiral muslimin, su'ul khatimah. Sama dengan kisah di zaman salaf. Ada seorang muadzin. Zaman dulu masjid itu kalau azan bukan pakai mikrofon, tapi naik ke atas menara. Di depan masjid ada gereja. Setiap dia azan, ada seorang biarawati yang menyukai suaranya. Jadi kalau pemuda ini azan, biarawati keluar dari gereja, kemudian nongkrong di depan gereja. Sambil azan, meliriklah ke biarawati itu. Setiap hari seperti itu. Makin semangat karena ada yang perhatikan, apalagi gadis cantik. Akhirnya jatuh cinta di pandangan pertama. Mulailah dia mendekati biarawati itu dan ingin melamarnya, karena dalam Islam boleh laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Datang kepada orang tuanya, tapi ditolak, biarawati tidak boleh kawin. Akhirnya kemudian karena cinta yang bersangatan, dari pandangan pertama kemudian melamar ingin menikahinya, ditolak pula orang tuanya. Terpikir karena cinta, akhirnya sakit parah. Ketika sakit parah, dia pun meregang nyawa. Sebelum meregang nyawa, gurunya datang dan mengatakan, wahai anak muda, kenapa engkau harus sakit karena cinta? Bukankah wanita-wanita muslimah banyak? Kenapa kau tertarik dengan wanita Nasrani? Dia mengatakan, aku cinta mati dengan dia. Kalau dalam kehidupan dunia aku tidak bisa berjumpa dengan dia, biarlah saya berjumpa dengan wanita itu di akhirat, katanya. Kata gurunya, bagaimana caranya? Bukankah kau muslim, dia Nasrani, macam mana akan ketemu di akhirat? Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat tak terduga dengan mengatakan, kafartu biddini wa amantu bidiniha. Aku kufur dengan agamaku sendiri dan aku beriman dengan agama wanita itu. Kafir saat kematiannya. Dia kira kalau pindah agama menjadi Nasrani akan sama-sama berjumpa dengan kekasihnya di sorga. Dia salah. Boleh jadi bukan masuk sorga, masuk neraka dua-duanya. Setahun kemudian perempuan itu merasa bersalah karena kematian anak muda itu, karena penolakan orang tua karena cintanya, tidak bisa menikahinya. Akhirnya sekarat juga karena cinta. Datang gurunya si anak muda itu kepada wanita itu, kemudian mengatakan, kenapa kau lakukan seperti ini? Tak mau makan, tak mau tidur, sampai kau sakit parah mau meregang nyawa. Kata wanita, aku bersalah karena aku sudah mencintai anak muda itu. Kalau dalam kehidupan dunia aku tidak bisa berjumpa dan bersama dengan dia, dalam kehidupan akhirat aku ingin bersama dengan dia. Kata gurunya, anak muda itu bagaimana caranya? Dia mengatakan, kafartu biddini wa amantu bidinihi. Aku kufur dengan agamaku sendiri dan aku beriman dengan agama anak muda itu. Dibalik, ya, si anak laki-laki masuk Nasrani, saat kematiannya si wanita pula masuk Islam, dan kedua-duanya ingin ketemu, mustahil ketemu. Lihat bagaimana akibat cinta ini. Cinta ini buta, nggak karu-karuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akibat salah pilih pergaulan, salah pilih pasangan. Makanya jangan sampai kemudian seseorang sesat tanpa sadar, diseret oleh kawan hidupnya, kawan mainnya, dan begitu seterusnya. Kemudian sudah isya belum? Berapa menit lagi?
2 menit lagi. Kemudian yang nomor 6, tadzakkur al-akhirati wa husnul akibati wa ma ya'ulu ilaihi al-insan yaumal qiyamah hal yasiru ilal jannati aw ilan nar. Kalau ingin mendapatkan hidayah, banyak-banyaklah mengingat akhirat, mengingat kematian, neraka, atau kelak pada hari kiamat, apakah dia masuk surga. Orang yang ingat kiamat, ingat hari akhir, ingat ada kehidupan setelah kematian, maka terlahir menjadi orang-orang baik, karena dia tahu setiap perbuatannya ada pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Tapi orang-orang yang ingkar dan ragu-ragu ada kehidupan setelah kematian, ada neraka dan sorga, dia pun ragu-ragu seolah-olah sorga hanya cerita, neraka juga hanya dongeng belaka, maka selamanya dia tidak akan baik. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzatil maut, perbanyak oleh kalian sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan kalian. Maksudnya kenikmatan dunia, itulah kematian. Maka orang yang banyak mengingat kematian, maka dia dekat dengan hidayah, karena pasti melahirkan orang baik. Orang yang jauh mengingat kematian pasti jadi orang jahat. Kenapa? Karena dia tidak yakin ada kehidupan setelah kematian. Ya, karena alarm sudah berbunyi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.